Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Oke. Sudah sarapan semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. La hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi musta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Ummul Quran tadi dapat membawa lancarnya pembelajaran pada kesempatan kali ini dan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah bermanfaat. Allahumma amin. Sebelum Pak Guru memulai pembelajaran, ini Pak Guru absen terlebih dahulu. Ya, nanti yang hadir katakan hadir dan tangan diangkat. Ari Saputra. Oke. Vito. Oke. Garindra. Vika Khairul Fuadi. Wahyu Kurniawan. Oke, alhamdulillah hampir semuanya hadir. Untuk selanjutnya anak-anakku semuanya, kalian dalam mengikuti pembelajaran ini harus semangat. Karena ini kalian adalah calon-calon generasi masa depan, yang mana kalian ini dituntut untuk menjadi generasi yang baik dan lebih baik dari generasi sebelumnya. Pada kesempatan ini nanti kalian akan belajar berkaitan dengan materi apa itu? Peradilan Islam. Ini penting dalam rangka menumbuhkan semangat kalian, yang kedua untuk menumbuhkan jiwa pengabdian, yang kedua ini sifat jujur adil. Itu penting dalam kehidupan di masa kalian yang akan datang. Untuk selanjutnya, sebelum Pak Guru memulai materi, Pak Guru ingin bertanya, masih ingatkah kalian dengan materi minggu lalu? Masih apa masih? Apa coba? Iya. Kemarin kita membahas berkaitan dengan apa? Bughot. Apa? Bughot. Ada yang tahu apa itu bughot? Tidak ada, nggih. Lupa ini. Berarti tadi malam belum belajar ini. Jadi bughot itu apa? Bughot itu secara bahasa pemberontakan. Jadi sekelompok yang memberontak kepada pemerintah yang sah dengan kekuatannya. Ini di Indonesia pernah terjadi beberapa kali. Di Aceh ada gerakan Aceh Merdeka. Nah, gerakan Aceh Merdeka ada di Papua, itu juga pernah terjadi. Maka ketika itu terjadi, dia nggak manut pemerintah, itu harus diadili karena salah, menentang pemerintah. Ketika diadili salah berarti harus siapa kan? Nek salah harus dihukum. Maka kesempatan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan peradilan Islam. Apa anak-anak? Peradilan Islam. Oke, untuk selanjutnya kompetensi dasar yang kita pelajari ini berkaitan dengan menganalisis ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya. Setelah pembelajaran ini, Pak Guru berharap kalian bisa menelaah pengertian peradilan, menganalisis fungsi, hikmah peradilan. Ini yang setelah pembelajaran kalian bisa itu menganalisis syarat-syarat hakim, menganalisis macam-macam hakim, menganalisis tata cara menentukan hukuman dengan tepat dan benar, menelaah kedudukan hakim wanita dengan tepat dan benar. Ini harapan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan ini nanti kita akan menggunakan metode cooperative learning dengan strategi inside outside circle. Ya, nanti langkah-langkahnya seperti apa? Ini kita bentuk 4 kelompok, nanti diskusi, di akhir nanti ada yang presentasi untuk maju ke
depan. Nah, di akhir siapa yang berani berpendapat, siapa yang berani maju, nanti kelompok itu akan berhak mendapatkan sebuah reward, penghargaan. Tidak, penghargaannya ini. Ada yang mau ini? Siapa kelompok yang mau, angkat tangan? Ya. Kalau mau nanti harus sungguh-sungguh. Oke, sebelum kita masuk lanjut ke materi, kita anak-anak silakan amati gambar di atas. Itu ada 4 gambar. Ya. Ada gambar itu. Dari yang setelah kalian mengamati gambar itu, kira-kira muncul pertanyaan apa dalam diri kalian? Atau kalian punya komentar apa berkaitan dengan gambar itu? Satu, ini gambar apa coba itu? Ini gambar apa? Tangkap. Terus ini? Pengadilan. Ini? Hakim. Terus ini? Penjara. Ini kalau dihubungkan bagaimana ini? Ya, jadi ketika ada orang yang bersalah, ini contoh kasus suap, akhirnya dia bersalah, itu diadili ini di dalam kasus persidangan. Setelah kasus persidangan berjalan, nanti apa? Diputuskan oleh hakim penjara sekian tahun, akhirnya masuk penjara. Itu gambaran peradilannya nanti seperti itu. Next, selanjutnya anak-anakku, kalau kita lihat negara Indonesia, ini negara yang kaya atau tidak? Iya, sumber daya alamnya sangat melimpah. Akan tetapi goro-goro banyak pejabat yang apa ini? Korupsi. Termasuk dalam contoh ini ada hakim yang korupsi. Padahal hakim itu kan penegak hukum. Kalau dia korupsi, bagaimana nasib uang negara? Nah, itu banyak ada korupsi. Jadi itu kasusnya kan apa? Hakimnya disuap biar memberikan keringanan. Ini perkara bagus atau jelek? Nah, oleh karena itu anak-anakku semuanya, ini jangan sampai terjadi. Kalau di antara kalian nanti ada yang mau jadi hakim, jangan seperti itu. Kalian harus menjadi hakim yang adil, jujur, tegakkan kebenaran agar kalian nanti masuk kategori hakim yang masuk surga. Next, selanjutnya silahkan ini nanti membentuk kelompok. LKPD-nya sudah Pak Guru berikan masing-masing kelompok. Duduknya yang bagus, berhadapan-hadapan. Oke, selanjutnya ini nanti apa? Silahkan kalian diskusikan sesuai dengan arahan yang ada di LKPD tersebut. Tulis itu nama kelompoknya, anggotanya. Terus diskusinya untuk kelompok 1. Kelompok 1 ini membahas fungsi peradilan Islam. Kedua, kelompok 2 membahas mencari apa itu hikmah peradilan dan pengertian hakim. Kelompok 3 mencari syarat-syarat hakim dan macam-macam hakim. Kelompok 4 tata cara menentukan hukuman dan kedudukan hakim wanita. Silakan anak-anak fokus pada materinya sendiri-sendiri, ditulis nama anggotanya dan ketuanya, didiskusikan. Yang aktif jangan hanya ketuanya saja, semua harus aktif. Ini Pak Guru kasih waktu 15 sampai 20 menit nggih? Kelompok berapa ini? 3. Ya, silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 4, Pak. Membahas apa? Tata cara menentukan hukuman. Ya, silakan dicari. Kalian bisa mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD itu dari buku paket. Buku paketnya dibuka. Buku paket atau referensi yang lain. Silakan. Itu lembar diskusinya diisi ya, nama anggota, terus hasil diskusinya. Oke, alhamdulillah anak-anak, untuk selanjutnya karena waktu sudah habis,
Selanjutnya kita menggunakan strategi luar dalam atau bahasa Inggrisnya itu strategi inside outside itu. Ini nanti kelompok 1 2 ini sebagai kelompok dalam. Yang 3 4 sebagai kelompok luar. Apa nanti? Kalian akan menyampaikan hasil diskusinya itu ke teman yang lain. Silakan hasil diskusinya itu bisa dibawa. Nah, itu kalau sudah tahu, sudah bisa tanpa teks itu akan lebih bagus. Oke, selanjutnya kelompok 4 dan 3 maju ke sini. Maju ke sini, ke sini. Nah, yang hasilnya kecil ya. Dah. Ini menghadap ke dalam, keluar seperti ini. Ayo sini. Keluar, muter. Inilah, sini. Ya. Hop. Sini loh. Mepet kabeh. Nah, mepet. Sudah. Agak ke sana. Karena tempatnya ini ya. Sudah, selanjutnya kelompok yang 1 2 menghadap ke dalam seperti ini. Berputar. Ayo cepet. Ini agak digeser bangkunya mungkin. Bukunya enggak diletakkan saja, bukunya hasilnya saja yang di bawah. Ini ya menghadap ke sini. Ya, ini ada yang ke dalam, ada yang keluar. Mengitari ya. Kurang kecil. Ya sini. Sudah. Berputar ini. Agak jarang. Berhadapan satu-satu sudah. Oke, sudah. Untuk selanjutnya yang diperhatikan, nanti kelompok yang luar itu yang ini ya, Singgi, Buriki, nanti menyampaikan hasilnya ke teman depannya. Bisa dipahami? Hasil diskusinya tadi disampaikan. Yang dalam ini mendengarkan. Ayo dimulai 5 menit, silakan hasilnya tadi apa? Yang ini dibacakan atau disampaikan, silakan. Sing banter. Yang dalam itu mendengarkan, sing luar ini membacakan atau menyampaikan. Ayo silakan. Si banter. Peradilan adalah suatu lembaga dan pemerintahan yang menyelesaikan perkara dengan adil dan berlaku. Terpenting peradilan adalah menciptakan ketertiban Oke, sudah. Selanjutnya bergeser searah jarum jam yang bagian luar saja. Kami ikut luar. Muter ini ya. Ini fokus. Nah, inilah. Sudah. Artinya ini sambil sholawat saja nanti berputar ya. Mengenai sholawat mandek. Yang berputar yang mana? Luar. Ayo sholawat bersama-sama. Oh, saya siap gerak, hadap kanan gerak. Yang luar hadap kanan. Berputar ya setelah ini. 1 2 3. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dah berhenti. Sudah dengan teman yang berbeda. Silakan yang dalam menyampaikan kembali materi yang telah kamu diskusikan tadi ke temannya. Ayo silakan. Yang keluar dulu. Ayo. Ayo terus. Sudah selesai? Oke, next. Berputar lagi nanti ganti yang dalam yang menyampaikan. Sholawat bersama-sama ya. 1 2 3. Allahumma sholli ala Muhammad.
berhenti. Silakan yang dalam menyampaikan hasilnya. Tata cara menentukan hukuman mulai beberapa aktivitas. Yang keras, yang keras. Sudah ini. Sudah. Oke, kalau sudah putar satu kali lagi untuk yang terakhir. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Oke, berhenti. Silakan yang dalam menyampaikan kepada teman yang ada di depannya. Dimulai sekarang. Foto. Sudah? Oke, kira-kira kalian sudah memahami apa yang disampaikan oleh temannya? Oke, untuk selanjutnya anak-anak, karena kalian ini kan sudah mendapatkan informasi dari berbagai kelompok. Kelompok 1 tadi sudah mendapatkan informasi dari kelompok 2. Kelompok 2 dapat informasi kelompok 3 dengan materi yang berbeda-beda tadi. Sehingga satu anak dari kelompok ini kan mendapat berbagai informasi. Nah, untuk tugas kamu nanti setelah ini kembali ke kelompok, menyatukan hasil dari kelompok 1, 2, dan 3 dan 4. Yang mana tugas itu sudah ada di LKPD yang kedua. Jadi nanti kamu hasilnya apa? Dari kelompok 1 tadi menyampaikan apa? Kelompok 2 apa? 3 apa? 4 apa? Dirangkum, kata kuncinya jadikan satu. Bisa dipahami? Oke, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Ayo, silakan. Nanti kamu yang maju ini ya, membacakan ini ya, hasil diskusinya. Ayo berhadapan lagi dengan kelompoknya ya. Setelah kamu selesai nanti diberikan ini. Nanti kamu maju ini, baca ini, kesimpulan semua ya, 2 orang saja. Ayo, silakan diskusikan. Dari kamu tadi sudah mendapatkan berbagai informasi dari kelompok, maka nanti dalam kelompok ini akan terkumpul informasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ditulis dalam LKPD yang kedua. Oke, bisa dipahami? Silakan didiskusikan. Tadi pengertian itu apa? Terus fungsinya apa? Yang kamu ingat dirangkum jadi 1. Bisa dipahami? Oke, silakan waktunya 10 sampai 15 menit. LKPD yang kedua jangan lupa diisi nama kelompoknya. Ya, ditulis nama anggotanya. Dicari di buku atau dari temannya tadi dapat informasi apa. Yang intinya nanti mencakup 4 informasi, mencakup informasi dari 4 kelompok. Yaitu berarti mencakup ini 1, 2, 3, dan 4. Kalau nanti sudah selesai, perwakilan kelompoknya untuk maju menyampaikan presentasi. Oke, kelompok
Silakan, bagus. Ya, ditulis ya. Sudah semuanya? Oke, alhamdulillah karena waktu ini sudah selesai, sudah habis waktunya. Silakan dari kelompok pertama menyampaikan hasilnya dan maju ke depan. Kalian presentasi ke depan ini termasuk penilaian. Seberapa keberanian kamu dalam menyampaikan pendapat, ketegasannya, suaranya, ya. Silakan kelompok 1 diwakili siapa? Maju sini. Salam dulu. Selanjutnya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari LKPD 2. Silakan. Salam yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain memperhatikan. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi. 1. Peradilan adalah suatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. 2. Fungsi terpenting peradilan adalah menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat, melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. 3. Hikmah peradilan. Terwujudnya masyarakat yang bersih karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan diperhatikan yang berlaku. Ya, dilanjut. Terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat bersih. 4. Hakim. Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Syarat hakim. 1. Beragama Islam karena permasalahan yang terkait dengan hukum Islam tidak bisa dipasrahkan kepada hakim non-muslim. 2. Akil atau balik sehingga bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Merdeka atau bukan hamba sahaya. 5. Berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenarannya. 6. Laki-laki. 6. Macam-macam hakim. Ada 3, yaitu 1. Hakim di surga, dan yang kedua hakim di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan keberanian itu, maka ia masuk surga. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran itu masuk neraka. Hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohannya, maka itu ia masuk neraka. Tata cara memutuskan hukuman. Orang yang mendakwa diberi kesempatan secukupnya untuk menyampaikan tuduhannya sampai selesai. Sementara itu terdakwa atau tertuduh diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan tuduhannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga apabila tuduhan sudah selesai, terdakwa bisa menilai benar tidaknya tuduhan tersebut sebelum dakwa atau tuduhan selesai disampaikan. Hakim tidak boleh bertanya kepada pendakwa. 8. Kedudukan hakim wanita. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak membolehkan pengangkatan hakim wanita. Sedangkan Imam Hanafi membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk menyelesaikan segala urusan kecuali urusan hak dan Kisas. Dan kisos. Oke, beri aplaus untuk penampilan kelompok 1. Dikumpulkan sana. Oke, alhamdulillah anak-anak semua, kalian tadi sudah mengikuti instruksi dari awal sampai akhir, sampai diskusi presentasi yang terakhir. Selanjutnya oke. Selanjutnya Pak Guru simpulkan bahwasanya hasil kegiatan kita pada pagi hari ini, jadi peradilan. Peradilan itu apa? Ya, lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk menyelesaikan, menetapkan keputusan perkara yang adil berdasarkan hukum yang berlaku. Fungsi peradilan
Satu, menciptakan ketertiban, mewujudkan keadilan, melindungi jiwa dan harta. Tiga, hikmah peradilan, terwujudnya masyarakat yang bersih, aman, tercipta aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. Selanjutnya hakim. Hakim itu orangnya, orang yang mengadili atau orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan. 5 syarat hakim, diantaranya harus Islam, akil balik, jasmani rohani, merdeka, laki-laki, berlaku adil, memahami metode ijtihad. Yang ke-6 bahwasanya macam-macam hakim ada berapa tadi? 3. 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Kedudukan hakim wanita, mazhab Maliki Syafi'i, Hambali tidak membolehkan pengangkatan hakim wanita. Yang membolehkan siapa tadi? Imam Hanafi membolehkan. Untuk selanjutnya itu kesimpulan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan reward kepada kelompok yang telah dengan beraninya maju ke depan. Untuk perwakilan kelompok 1 silakan maju. Ya, beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Oke. Dah, silakan. Untuk selanjutnya perwakilan kelompok 3. Silakan maju ke depan. Foto answer. Dah. Beri aplaus untuk semuanya. Oke, alhamdulillah kalian ini adalah anak-anak yang hebat, telah berani menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya di akhir Pak Guru juga ada hadiah. Siapa yang berani berpendapat? Ya. Yang pertama silakan nanti yang berani langsung angkat tangan. Apa pengertian hakim? Ya, siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya, berdiri. Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Oke, bagus. Beri aplaus untuk kelompok 2. Namanya siapa? Wahyu. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana kedudukan hakim wanita? Ya, siapa yang bisa? Silakan. Bagaimana berdiri? Kedudukan hakim wanita. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak membolehkan pengangkatan hakim wanita. Sedangkan Imam Hanafi membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk menyelesaikan segala urusan kecuali urusan had dan qisas. Oke, bagus sekali jawaban yang tepat dan benar. Beri aplaus untuk siapa? Hanan. Oke, alhamdulillah sudah semuanya, anak-anakku semuanya. Selanjutnya ini kembali ke mejanya masing-masing menghadap ke depan. Siapkan 1 lembar kertas, buku ya. Nanti kertasnya disobek. Gak usah, tapi yang penting bukunya di depan gitu ya, sama bolpen. Ini evaluasi. Kebanteran. Nah ini sudah siap semuanya? Nah ini ada 10 soal, silakan nanti kalian jawab B atau S. Contoh, lembaga peradilan adalah orang yang ditugasi untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sebuah perkara. Ini menurut kamu betul atau salah? Kalau betul, 1 B, 2 S semisal. Silakan Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk menjawab. Nah, selanjutnya nanti kita koreksi bersama-sama. Nanti saya panggil namanya, silakan sebutkan apa? Perolehan nilainya.
Ya, nanti langsung saja disebutkan berapa gitu ya. Oke, waktu 10 menit sudah selesai. Saya panggil untuk dimasukkan nilai An-Nur Wahyu. Ada An-Nur Wahyu? Oh, izin ini ya. Ari Saputra, berapa nilainya? 70. Vito Zainal 80. Bagus. Gempar Panji. Oh, 95. Vika Khairul Fuadi 80. Wahyu Kurniawan 90. Gimnas Tiar 85. Oke. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Anak-anak ini adalah anak-anak yang hebat semuanya. Beri aplaus untuk kalian semua. Oke, anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian, dan ingat untuk materi selanjutnya kalian pelajari berkaitan dengan saksi. Ya. Apa itu saksi? Penggugat, tergugat. Itu dipelajari, bukunya dibuka untuk next minggu yang akan datang. Marilah untuk pembelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Kita doakan semoga kalian semua oleh Allah diberikan kemudahan, kelancaran di dalam mencari ilmu, mendapatkan ilmu yang barokah bermanfaat, ke depan menjadi orang yang sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Allahumma amin. Dari Pak Guru, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.